Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Misbahul Munir, mahasiswa semester 1 Maba dengan NIM 2002050691, Prodi Sistem Informasi B di Unwaha Jombang. Pada video ini saya akan membahas tentang materi contoh struktur sistem operasi bagian 2, yaitu salah satu subtopik dari mata kuliah sistem operasi yang diasuh oleh dosen Sujono M.Com. Ada 4 contoh struktur sistem operasi yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama adalah contoh interrupt atau interupsi. Yang kedua, contoh proteksi perangkat keras atau hardware. Yang ketiga adalah contoh proteksi input-output. Yang keempat adalah contoh proteksi memori. Yang pertama adalah contoh interrupt atau interupsi. Sebelum kita ke contoh, kita harus mengetahui apa itu interupsi. Interupsi adalah proses dalam komputer untuk meminta dilayani oleh CPU sesuai dengan tingkat prioritasnya yang lebih diatur sedemikian rupa oleh sistem hardware. Berikut adalah contoh interrupt atau interupsi. Yang berada di sebelah kanan atas adalah contoh ketika kita mengirim file dengan flash disk, akan tetapi flash disknya write protect. Yang berada di bawah adalah instruksi BIOS. BIOS adalah sistem kecil sebelum komputer masuk ke OS. Selanjutnya, interrupt handling. Ada 2 jenis interrupt. Yang pertama adalah polling. Polling adalah proses di mana komputer atau perangkat mengontrol menunggu perangkat eksternal untuk memeriksa kesiapan atau statusnya, seringkali dengan perangkat keras tingkat rendah. Berikut adalah contoh polling, kurang lebih contohnya seperti itu. Jenis interrupt handling yang kedua adalah vector interrupt system. Vector interrupt system adalah teknik pemrosesan di mana perangkat interupsi mengarahkan prosesor ke rutinitas layanan interupsi yang sesuai, seperti gambar berikut. Contoh struktur sistem operasi yang kedua adalah contoh proteksi perangkat keras atau hardware. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor berhenti. Oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke dalam memori. Pengaksesan data tersebut memerlukan banyak clock scale. Situasi ini tidak bisa ditoleransi, sehingga membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Tidak hanya peduli dengan tentang kecepatan tersebut, tetapi juga memastikan operasi yang benar untuk melindungi pengaksesan sistem operasi dari proses lainnya, dan melindungi proses yang satu dari pengaksesan proses lainnya pula. Perlindungan atau proteksi ini disediakan oleh perangkat keras. Berikut adalah contoh proteksi perangkat keras atau hardware. Kurang lebih contohnya seperti itu. Contoh yang ketiga adalah proteksi input-output. Pengguna biasanya mengacaukan sistem operasi dengan menggunakan instruksi input-output ilegal dengan mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau dengan cara hendak melepaskan diri dari prosesor. Untuk mencegahnya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privilege instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika pengguna dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor. Jika hal ini terjadi, proteksi input-output dapat dikompromikan. Yang terakhir adalah proteksi memori. Proteksi memori adalah cara untuk mengontrol hak akses memori pada komputer dan merupakan bagian dari paling modern sistem operasi. Tujuan utama dari proteksi memori adalah untuk mencegah proses mengakses memori yang belum dialokasikan. Untuk hal ini, untuk mencegah bug dalam suatu proses dari yang memengaruhi proses lainnya atau sistem operasi itu sendiri. Berikut adalah contoh dari proteksi memori. Penjelasan dari contoh tersebut adalah: yang pertama, gambar menunjukkan skema proteksi menggunakan register batas. Yang kedua, register batas menunjuk alamat terakhir sistem operasi. Yang ketiga, bila pemakai mengacu ke alamat daerah sistem operasi, pemroses menjadi fault. Yang keempat, menyatakan terjadinya pelanggaran pengaksesan oleh proses pemakai. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.